Shalom adik-adik semuanya. Apa kabar semuanya? Kak Ferry yakin kita semuanya pasti penuh dengan sukacita. Ya, baik adik-adik yang ada di rumah maupun Kak Ferry dan Kak Angel, kita semua bersukacita. Yes. Karena pagi ini kita boleh kembali bertemu untuk mengikuti kebaktian sekolah minggu. Dan Tuhan juga ada di tengah-tengah kita. Tuhan ikut bersukacita bersama-sama dengan kita hari ini. Mari sebelum kita mulai kebaktian sekolah minggu kita akan berdoa. Nanti Kak Angel akan pimpin kita dalam doa. Yuk, mari adik-adik semuanya, kita mau bangkit berdiri yuk. Kita mau siapkan hati kita mau berdoa sama Tuhan ya. Lipat tangannya, tutup matanya, stop ngomong-ngomongnya sama saudaranya, sama siapa aja yang ada di rumah ya. Kita mau siapkan hati kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih kami boleh beristirahat semalam Tuhan dengan baik. Sehingga saat ini kami boleh kembali bangun dalam keadaan tubuh kami yang sehat. Sebentar lagi Tuhan kami mau memuji Engkau, kami mau bersorak, bersukacita Tuhan memuliakan nama-Mu. Biar kiranya Tuhan Kau yang melihat setiap kami anak-anak-Mu ini Tuhan, yang mau bersorak buat Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersorak bersukacita buat memuliakan nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke, kita akan memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Karena kasih Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Kasih Tuhan senantiasa mengalir seperti sungai. Yes. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Lagi kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Lagi kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Sekarang berkatnya seperti sungai. Berkatnya seperti sungai. Berkatnya seperti sungai. Berkatnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah dan senang. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Berkatnya seperti sungai di hatiku. Sekali lagi berkatnya seperti sungai. Berkatnya seperti sungai. Berkatnya seperti sungai. Berkatnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Berkatnya seperti sungai di hatiku. Berkatnya seperti sungai di hatiku. Berkatnya seperti sungai di hatiku. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Amin. Karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita, kita pun mau mengasihi Tuhan kita. Kita mau ngomong sama Tuhan kalau kita cinta sama Tuhan kita. Kita akan pujikan Aku Cinta Yesus.
Semuanya pujikan pujian ini dengan penuh sukacita ya. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down in my heart. Think about deep down in my heart. Sekarang aku tresno Yesus. Aku tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. Jero banget. Jero banget. Haleluya. Amin ya. Biar itu boleh jadi pernyataan cinta kita buat Tuhan ya. Kalau kita cinta sama Tuhan. Yuk adik-adik sekarang mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau dengarkan firman Tuhan ya. Kak Angel mau ajak kita nyanyi Ku Cinta Yesus ya. Kita mau sungguh-sungguh karena kita mau menyatakan kasih kita, cinta kita sama Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita ya. Tutup matanya, taruh tangannya di dada. Kita mau sungguh-sungguh nyanyikan lagu ini ya. Cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Engkau Tuhan. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus,
aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Lebih sungguh-sungguh kita mau katakan, ku cinta Yesus. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Sekali lagi kita mau ngomong, ku cinta Yesus. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus. Sungguh Tuhan, kami mau mencintai Engkau Tuhan. Cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Nah, Yesus Sudah lebih dulu mencintai aku, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Amin. Nanti Kak Ferry boleh pimpin doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan, karena kasih Tuhan buat hidup kami tidak pernah berhenti. Amin. Kasih Tuhan dalam hidup kami seperti sungai yang senantiasa Amin, mengalir. amin. Sebab itu Tuhan, ajar kami Tuhan, untuk kami bisa mengasihi Tuhan Ya. dengan lebih dalam lagi Yes, Tuhan. Tuhan. Biar firman Tuhan yang sebentar kami dengarkan Tuhan, boleh membawa hati kami Tuhan, makin mengasihi-Mu Tuhan. Ya, Tuhan. Berkati kami semua Tuhan dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabar kalian? Semoga sehat semua ya. Sudah mulai sekolah, sudah mulai belajar lagi. Ayo belajar yang rajin, tetap semangat ya. Ya adik-adik, minggu kemarin kita sudah belajar tentang Raja Daud yang suka memuji Tuhan. Semua masih ingat ya itu ya. Dan hari ini kita masih melanjutkan belajar tentang Raja Daud. Dia memang suka memuji Tuhan, suka menyanyi, dan dia menuliskan lagu, Mazmur. Ya, kita akan buka bersama, kita baca bersama Alkitabnya. Semua sudah siap Alkitabnya? Kalau sudah siap, dibuka Mazmur 23. Mazmur 23
Sudah? Mari kita baca bersama pakai suara yang keras ya. Baca yang nyaring suaranya ya. Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan 6. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Nah, adik-adik, di sini kita belajar bahwa Daud yang suka memuji Tuhan itu, dia juga menuliskan Mazmur ini, yaitu Mazmur pasal 23 tentang Tuhan adalah gembala yang baik. Mazmur artinya pujian ya. Di ayat yang pertama, dia menuliskan, dia mengakui dan percaya bahwa Tuhan adalah gembala. Sehingga dia berkata, takkan kekurangan aku. Daud juga percaya bahwa Tuhan itu membaringkan domba-dombanya di padang yang berumput hijau. Ya, Tuhan membawa domba-dombanya ke padang yang rumputnya hijau supaya domba-domba itu bisa makan dan kenyang ya, bukan dibawa ke padang yang rumputnya gersang atau yang rumputnya sudah layu semua. Bukan adik-adik, tapi Tuhan itu membaringkan domba-dombanya ke padang yang berumput hijau. Nah, Daud juga percaya bahwa Tuhan itu membimbing domba-domba ke air yang tenang, bukan ke air yang bergejolak, yang gelombangnya besar. Ya, bahaya. Karena apa? Karena domba-domba bisa takut dan bisa tergelincir, bisa tenggelam, bisa mati. Ya, jadi Tuhan tidak membawa domba-domba itu ke tempat-tempat yang berbahaya seperti itu adik-adik. Tapi Tuhan membimbing domba-domba ke air yang tenang. Nah, demikian juga dengan kita. Kita kan domba-dombanya Tuhan. Tuhan itu membawa kita ke tempat-tempat yang aman, yang tenang, sehingga kita tidak berbahaya, tidak membahayakan kita ya, supaya kita bisa makan dengan kenyang, supaya kita bisa minum, supaya dipuaskan hati kita. Nah, Tuhan kita sebagai gembala yang baik seperti itu adik-adik. Dia itu memelihara dengan sungguh-sungguh domba-dombanya. Dia juga pelihara kita dengan sungguh-sungguh. Ya, kita sebagai anak-anaknya, kan kita sangat disayangi sama Tuhan. Ya. Nah, dia juga menuntun kita di jalan yang benar supaya kita tidak salah. Kita selalu dibawa ke jalan kebenarannya Tuhan, jalan yang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi apa yang kita dengar dari sekolah minggu, apa yang kita baca di Alkitab, itu kita turuti supaya kita ada terus di jalan yang benar. Ya adik-adik, kita di sini juga diajarkan taat sama Raja Daud, ya. Raja Daud mengajarkan kita supaya taat, kita ada di jalannya Tuhan, jalan yang benar, jangan di jalan yang salah, jalannya kita sendiri, jalan kita pengennya yang nakal, yang males-malesan, enggak. Tapi Raja Daud mengajarkan kita supaya di jalan yang benar, yaitu di jalan yang sesuai dengan firman Tuhan.
Nah, lalu Raja Daud juga percaya bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Wah, Raja Daud berarti tidak takut bahaya apapun adik-adik, karena dia mengakui Tuhan itu beserta, sebab engkau besertaku. Gada dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Raja Daud juga percaya bahwa Tuhan itulah yang hanya bisa menghibur hatinya, ya. Hanya satu-satunya Tuhan itu yang bisa menghibur hatinya. Ketika dia sedih, ketika dia sendirian, dia percaya bahwa Tuhan itu satu-satunya yang bisa menghiburkan dia. Lalu Raja Daud juga di ayat yang ke-5 mengakui dan percaya bahwa engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Dia percaya bahwa di hadapan lawan-lawannya, ketika itu kan Raja Daud dikejar-kejar ya oleh Saul. Dan banyak sekali tentaranya Saul yang mengejar Daud. Sehingga wah, Daud ini terus ya tidak bisa dengan tenang tidur. Dia selalu terjaga, aduh aku dikejar, aku gimana ya. Tapi dia percaya, dia belajar hatinya untuk percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu yang menolong dia ya di hadapan lawanku. Ya, dia percaya bahwa Tuhan itulah penolongnya. Meskipun banyak yang mengejar dia, tapi dia percaya cukup satu Tuhan, Tuhan Yesus ya, sudah cukup untuk menolong dia mengatasi semua prajurit yang banyak itu ya adik-adik. Lalu di ayat yang ke-6, dia juga percaya bahwa kebajikan dan kemurahan. Kebajikan itu apa? Ya semua hal-hal yang baik. Semua yang baik, tidak ada yang jelek, tidak ada yang jahat, pokoknya semuanya yang baik-baik. Dan kemurahan ya, itu yang selalu mengikuti aku, kata Daud. Wah, mengikuti berarti kemanapun dia pergi, dia diikuti sama kebajikan dan kemurahan. Mau dia pergi di jalan yang ramai, di dalam gedung, di tempat yang sepi ya, tidak ada orang, atau di dalam rumah, di seberang sungai ya, di jembatan, selalu kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku. Kita juga harus percaya ini adik-adik. Kita juga dikasih janji ini sama Tuhan, bahwa kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Wah, luar biasa ya adik-adik ya. Kita dikasih janji sama Tuhan bahwa segala hal yang baik itulah yang mengikuti kita ketika kita berada di jalan yang benar ya, ketika kita taat kepada Tuhan. Dan masih ayat yang ke-6 yang terakhir, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, Daud berkata demikian. Daud percaya bahwa dia akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dia akan setia terus mengikuti kepada Tuhan seumur hidupnya. Demikian juga dengan kita. Ya, kita juga terus setia kepada Tuhan sepanjang umur hidup kita, sampai nanti Tuhan bawa kita semua orang-orang yang sungguh-sungguh taat percaya masuk dalam rumah Tuhan yang di surga ya, sehingga kita boleh bersama-sama dengan Tuhan sepanjang masa, tidak terpisahkan lagi ya. Amin adik-adik. Nah adik-adik, kita semua sudah melihat tadi kisah tentang Raja Daud, pemazmur ya. Dia mengakui, dia percaya kepada Tuhan adalah gembala yang baik, yang selalu membimbing domba-dombanya ke padang yang berumput hijau, yang selalu menuntun domba-dombanya ke air yang tenang supaya domba-dombanya terpelihara, yaitu kita semua sebagai domba-dombanya Tuhan. Nah adik-adik, mari kita taat kepada Tuhan, taat kepada firman Tuhan, sehingga janjinya Tuhan, kebajikan dan kemurahan mengikuti kita
mengikuti kita ya seumur hidup kita ya, dimanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kebajikan dan kemurahan mengikuti kita terus ya. Amin adik-adik. Nah, mari kita berdoa, siapkan sikap kita mau datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik, Tuhan Gembala kami. Ajar kami seperti Daud yang mempercayai Engkau dengan segenap hatinya bahwa Tuhan memelihara hidup kami semua. Tuhan membimbing kami ke air yang tenang. Tuhan membimbing kami ke padang yang berumput hijau, sehingga kami tidak kekurangan sesuatu apapun. Tuhan menolong kepada anak-anak-Mu semua, memberkati mereka, memberkati orang tua mereka, memberkati kakak dan adik mereka. Ajar anak-anak-Mu ini Tuhan untuk selalu taat kepada firman Tuhan, sehingga janji-Mu digenapi kepada mereka semua. Kebajikan dan kemurahan, segala hal yang baik mengikuti dan menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, memberkati juga sekolah mereka yang sudah mulai belajar. Tuhan, biar mereka semangat, rajin belajar anak-anak-Mu ini, sehingga Tuhan mereka bisa memuliakan nama-Mu dengan segala prestasi yang baik, hasil-hasil yang baik. Pakai hidup anak-anak-Mu semua Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik, sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati.